Sebagian besar perempuan mengalami menstruasi pada usia 9 hingga 14 tahun. Namun, terdapat seorang perempuan yang mengalami haid saat usia 7 tahun. Apakah hal tersebut normal atau bisa disebut abnormal? Apakah yang dimaksud dengan normalitas dan abnormalitas dalam perkembangan? Selamat datang di channel Analisa Kesehatan dengan saya, Wahyu Setianingsih. Di channel ini kita akan membahas segala topik kesehatan dan analisanya berdasarkan data yang terpercaya. Jika kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Halo sahabat analisa, mungkin Anda pernah menyaksikan tingkah laku yang aneh di lingkungan sekitar Anda, atau bahkan di rumah Anda sendiri, atau Anda pernah mendengarkan dan berdiskusi tentang perubahan tingkah laku seseorang. Melihat tingkah laku seseorang, mungkin Anda beranggapan bahwa tingkah laku seseorang tersebut termasuk aneh atau abnormal. Namun berbeda dengan tingkah laku orang lainnya yang Anda anggap normal. Apa sebenarnya normalitas dan abnormalitas itu? Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang normalitas dan abnormalitas. Pada hakikatnya konsep tentang normalitas dan abnormalitas itu sangat samar batasannya, sebab kebiasaan-kebiasaan dan sikap hidup yang dirasakan sebagai normal oleh suatu kelompok masyarakat dapat dianggap sebagai abnormal oleh kelompok masyarakat lainnya. Normal atau yang diartikan dengan rata-rata kebanyakan orang. Pada konsep ini, tingkah laku dikatakan normal jika dilakukan oleh sebagian besar orang. Sebagai contoh, pemakaian masker dalam upaya pencegahan penularan virus corona dikatakan sebagai tingkah laku yang normal saat ini, karena sebagian besar orang menggunakan masker dalam upaya pencegahan penularan virus corona. 2. Normal diartikan sebagai sesuatu yang ideal. Pada konsep ini, tingkah laku dikatakan normal jika tingkah laku seseorang sesuai dengan yang didambakan atau seharusnya. Sebagai contoh, perkembangan motorik anak dikatakan normal jika dapat berjalan sendiri tanpa bantuan dalam rentang usia 9 hingga 18 bulan. Namun ketika anak belum bisa berjalan hingga usia 36 bulan, dapat dikatakan perkembangan anak abnormal atau mengalami keterlambatan kemampuan berjalan. 3. Normal diartikan sebagai mampu menyesuaikan diri. Pada konsep ini, tingkah laku dikatakan normal jika seseorang dapat menyesuaikan diri, dapat berhubungan dengan orang lain, dan dapat bekerja secara produktif untuk mengisi hidupnya. Konsep normalitas dan abnormalitas bersifat subjektif terhadap perspektif individu dan norma sosial. Makna keduanya dapat berubah tergantung pada waktu, budaya, dan standar sosial. Lalu, apa saja gejala abnormalitas tingkah laku? 1. Tingkah laku yang tidak sesuai dengan usia dan jenis kelamin. 2. Tingkah laku yang menyimpang dari norma sosial budaya. 3. Tingkah laku yang mendekati gejala gangguan fungsi psikologis. 4. Perubahan tingkah laku yang menunjukkan adanya kelainan. 5. Kelainan tingkah laku yang menetap untuk waktu yang lama. 6. Guncangan dalam kehidupan di luar kebiasaan. 7. Berat dan frekuensi dari gejala di luar kebiasaan. Dan 8. Situasi yang mengganggu dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, apa faktor yang mempengaruhi normalitas dan abnormalitas perkembangan? 1. Herediter dan faktor biologis. Herediter dan faktor biologis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Herediter dan faktor biologis membentuk struktur fisik tubuh sebagai faktor utama kepribadian. 2. Faktor lingkungan.
Lingkungan menentukan tingkah laku seseorang. Dari lingkungan, seseorang akan belajar tentang sesuatu dalam upaya mengoptimalkan perkembangan. Namun, pengaruh lingkungan juga dapat menyebabkan timbulnya pribadi yang terganggu dan memiliki tingkah laku abnormal. Sebagai contoh, seorang individu yang dilahirkan secara genetik berjenis kelamin laki-laki, namun karena adanya pengaruh dari lingkungan, maka dia mengalami orientasi seksual atau gay. Hal yang perlu diingat adalah perilaku abnormal dapat terjadi kepada siapapun. Peran kita sebagai masyarakat adalah memberikan dukungan kepada orang-orang di sekitar kita yang mengalami perilaku abnormal untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Ingat, perilaku abnormal tidak bisa dibiarkan begitu saja karena menyebabkan gangguan dalam kehidupan sosial masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan konten yang berkualitas.